Nitrogen cair sebagai pembeku ultra cepat banyak digunakan pada industri kuliner, terutama untuk bekukan bahan mentah. Betul sekali, resiko bahaya penggunaan sembarangan terlebih untuk dikonsumsi, mulai kerusakan lambung, masalah pernafasan, luka bakar, hingga kebutaan. Sudah beberapa kali sebabkan korban, baik dampak langsung hingga keracunan. Jajanan berasap atau snack smoke, atau belakangan juga populer disebut cikibul atau ciki ngebul, menarik kian banyak perhatian. Disebut ciki ngebul, sebab kebanyakan terbuat dari snack bertekstur serupa dengan merek tertentu. Tersaji dengan kental manis atau taburan lainnya, dengan sensasi khas asap, umumnya dari nitrogen cair sebagai pembeku ultra cepat. Nitrogen cair atau sering disebut semen beku, memiliki titik didih sangat rendah, tidak berwarna, tidak berasa, tidak merubah tampilan dan cita rasa pada makanan yang disajikan. Jadi sebagian alasan bahan ini jadi pilihan. Nah, kalau kita melihat pangan ngebul pada anak SD yang saat ini sedang viral, itu penggunaannya terlalu tinggi karena kita bisa lihat bahwa gas yang ditimbulkan, asap yang ditimbulkan jumlahnya sangat banyak sekali gitu. Jadi kalau seandainya gas nitrogen itu jumlahnya banyak, langsung kena ke mulut, langsung efek terbakar, pasti orang akan berhenti untuk mengkonsumsinya. Begitu juga ketika sampai ke lambung, kemudian ada rasa sensasi terbakar di area lambung, orang juga akan berhenti. Nah, bisa juga efeknya itu ke area pernafasan. Beresiko. Pemanfaatan nitrogen cair pada produk pangan harus oleh profesional atau orang yang telah mendapat pelatihan, juga dengan standar prosedur khusus. Faktanya bahan ini masih banyak tanpa pengawasan ketat digunakan untuk produk pangan, termasuk belakangan street food atau jajanan jalanan esmok alias cikibul. Faktanya pula bahan ini mudah dibeli bebas oleh siapa saja, termasuk pedagang kaki lima. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Antisipasi jatuh makin banyak korban, pemerintah terbitkan surat edaran makanan mengandung nitrogen cair berbahaya bagi kesehatan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bahkan tetapkan darurat medis kasus keracunan ciki ngebul. Di Jawa Barat mencatat, termasuk kasus anak alami lubang di lambung di Bekasi, dalam kurun 1 bulan saja, Desember 2022 hingga Januari 2023, terdapat 28 kasus anak keracunan diduga nitrogen dalam jajanan. Kasus-kasus ini Dinas Kesehatan masih mendalami. Sementara masyarakat diimbau tak konsumsi jajanan berpenyajian dengan cara ini. Kita belajar dari kasus ini ya. Saya kira lebih baik untuk tidak mengkonsumsi dulu sampai terbukti mungkin suatu saat ternyata tidak bermasalah. Namun yang jelas dengan ada kasus ini kita bisa belajar begitu, ternyata nitrogen juga cukup membahayakan, terutama untuk anak-anak dan juga bila dikonsumsi dengan kadar yang cukup banyak. Kasus terjadi pula di daerah lain. Kementerian Kesehatan ungkap cara menggunakan tidak benar di antara penyebab kejadian. Nitrogen cair ini dalam bentuk suhu yang sangat dingin ya, sehingga ini bisa menimbulkan persoalan. Jadi persoalannya bukan karena nitrogennya, tapi karena suhu dinginnya. Jadi adalah fisik ya, jadi physical hazard ini. Jadi lukanya karena fisik akibat suhu yang sangat dingin. Maka disebut dalam kata lain adalah cold burn atau luka bakar dingin. Gitu. Mengantisipasi laju terus terjadi, pemerintah akan membina dan memantau pelaku usaha yang menggunakan nitrogen cair. Kemenkes pun keluarkan surat edaran, termasuk imbauan agar tanpa izin khusus, tak memperjualbelikan produk dengan tambahan nitrogen cair. Tim Liputan melaporkan untuk NET.